Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bu Grace berharap kita semua dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik semua ambil sikap duduk yang baik. Kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman Tuhan, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Tuhan urapi firman-Mu, urapi kami semua, agar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal yang ke-7. Suatu hari Tuhan berfirman kepada seorang hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Bahtera itu adalah kapal, ya, kapal yang besar. Tuhan berkata bahwa Nuh, buatlah sebuah bahtera. Dan Nuh orang yang takut akan Tuhan, dia menuruti apa yang Tuhan katakan. Di dalam Alkitab dicatat, Nuh membuat persis tepat seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Baik kayu yang dipilih adalah kayu gofir, dan semua ukuran sudah ditentukan oleh Allah. Dan Nuh dengan dibantu oleh anak-anaknya Nuh ada 3 orang laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Sama-sama ikuti Bu Grace ya. Sebutkan 3 anak dari Nabi Nuh. Yang pertama Sem, Ham, dan Yafet. Mereka membangun bahtera bersama-sama, bekerja sama, bukan dalam waktu yang singkat, tetapi waktu yang lama. Dengan semua tenaga yang mereka miliki, dengan ketaatan mereka setia tekun membangun bahtera yang Tuhan perintahkan. Sambil Nuh mengajak orang-orang untuk bertobat kepada Tuhan. Karena di zaman Nuh dicatat di dalam Alkitab bahwa manusia telah menyakiti hati Tuhan. Mereka berbuat jahat. Hanya keluarga Nuh yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh. Orang-orang itu menolak untuk percaya kepada Tuhan. Dan setelah bahtera Nuh selesai, akhirnya sesuai dengan perintah Tuhan, Nuh mulai menaruh semua jenis binatang ke dalam bahtera. Sepasang-sepasang. Ada jantan dan ada betina. Kalian pernah lihat binatang kan? Di mana lihatnya? Mungkin ada di lingkungan sekitar, atau mungkin di kebun binatang yang pernah kita kunjungi. Ya, ada gajah, ada apa lagi binatang-binatang? Ada harimau, ada singa, ada monyet, ada apa lagi? Ada
Ada macam-macam ya, ada burung. Nah, Nuh memasukkan setiap binatang, sepasang jantan dan betina. Setelah semua binatang masuk, maka Nuh dan keluarganya juga ikut masuk ke dalam bahtera. Keluarga Nuh berjumlah 8 orang. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Jadi ada berapa ya? Ada 8 orang. Ingatkan pujiannya, ada lagunya? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Ya, setelah mereka masuk di dalam bahtera, Tuhan menutup pintu bahtera. Jadi bukan tangan Nuh yang menutup pintu, tetapi tangan Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera. Dan setelah itu tertutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Sampai akhirnya hujan mulai turun. Hujan yang awalnya masih semata kaki, lama-lama semakin naik, semakin tinggi, mulai menutupi rumah, pohon. Akhirnya musnahlah seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Selama 40 hari 40 malam, hujan terus menerus turun. Air lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Sampai kemudian tidak ada lagi manusia, binatang-binatang yang ada di bumi, musnah semuanya. Kecuali keluarga Nuh dan seluruh binatang yang ada di dalam bahtera. Nuh berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Alasan Tuhan menyelamatkan Nuh, karena Nuh adalah orang yang taat, yang takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Nuh berterima kasih karena Tuhan telah menjaga dan memelihara hidupnya. Dalam waktu yang lama, Nuh harus tinggal bersama dengan keluarga dan seluruh binatang yang ada di bahtera itu selama 40 hari 40 malam. Mereka tinggal di dalam dengan setia sampai menunggu perintah Tuhan. Allah berkata kepada Nuh untuk membuat bahtera besar. Allah berkata kepada Nuh untuk membawa keluarganya ke dalam bahtera besar. Allah berkata kepada Nuh untuk membawa sebuah binatang-binatang juga. Dan Allah sungguh-sungguh menjaga mereka semua. Dan Nuh taat setiap firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, itu yang Nuh lakukan. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan dengan setia. Tuhan akan menyatakan pertolongan, pembelaannya di dalam hidup kita. Sampai suatu waktu akhirnya hujan pun berhenti. Dan Nuh melihat bahwa sudah mulai ada daun yang dikirim oleh burung yang dilepaskannya. Dan mereka mengucap syukur. Di Bukit Ararat berhentilah bahtera Nuh itu. Lalu Nuh dan keluarganya turun dari tempat itu dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka berterima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang datang dalam hidup kita hari-hari ini kiranya membuat kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Mereka tinggal selama 40 hari 40 malam. Kita juga hari-hari ini diberi himbauan, diberi perintah oleh pemerintah untuk tinggal di dalam rumah, bermain, belajar, bahkan beribadah sementara waktu di dalam rumah. Lakukan itu dengan setia kepada Tuhan. Kita akan melihat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Ingat di rumah untuk selalu berdoa, baca firman Tuhan, membangun mesbah keluarga bersama dengan orang tua. Mendoakan orang tua dalam usaha pekerjaan mereka, kebutuhan mereka supaya Tuhan menolong. Hari-hari di masa-masa yang sukar ini, jangan meragukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita semua. Puji Tuhan. Doa dari Bu Grace supaya Tuhan menolong, memagari kita, melindungi kita, dan memberikan apa yang kita butuhkan. Tetap percaya. Beritahu orang tua, jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Kita terus berdoa buat bangsa Indonesia, supaya diampuni,
sembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita umat-umat Tuhan akan semakin setia mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di akhir pelajaran hari ini. Sebagai tugas di rumah, belajar berdoa sebelum makan. Kalian bisa berdoa sesuai dengan isi hati kalian. Nanti dibantu oleh orang tua, dituntun bagaimana berdoa sebelum makan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Kita mau tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami sudah belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar taat Tuhan. Seperti Nuh telah taat melakukan perintah Tuhan, kami pun mau taat kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan akan mengalami perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Berkati Papa dan Mama, Tuhan beri mereka kesehatan dan umur panjang. Berkati mereka Tuhan, setiap kebutuhan, keperluan orang tua dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan yang akan menjamin segala sesuatunya. Tuhan tidak akan membiarkan keluarga kami. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga orang-orang yang ada di luar sana yang sedang mengalami kesulitan. Engkau sendiri yang menolong dan memberkati juga kehidupan mereka melalui hidup kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok dalam pelajaran selanjutnya. Dadah.